Shalom FICC, welcome to FICC News. Sekarang saya akan menyampaikan informasi terkait gereja dalam seminggu ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan-pelayan FICC yang telah melayani di ibadah raya minggu ini. Dan kami juga berterima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman itu boleh bertumbuh dan berbuah manis dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus memberkati. FICC Prayer. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti Lighthouse Prayer yang diadakan secara online Zoom meeting pada pukul 7 malam. Setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Dan link akan dibagikan melalui WhatsApp grup gereja. Lalu doa siang yang diadakan setiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 11 siang di tempat ini, lantai 2, ruang doa FICC. Kami juga mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk dapat hadir di ibadah doa malam yang diadakan setiap Sabtu pertama dan Sabtu ketiga pada pukul 5 sore di tempat ini. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi kehidupan. FICC Giving. Kami akan memberitahukan bahwa persembahan akan dijalankan 2 kali melalui kantong kolektor yang telah disediakan oleh tim pelayanan FICC. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, my home, atau lainnya dapat menggunakan amplop berwarna coklat yang dapat diminta oleh tim pelayanan FICC, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan melalui transfer antar bank, dapat melihat nomor rekening berikut ini. Mari kita memberi dengan hati yang penuh sukacita. FICC ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada bulan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan damai sejahtera yang berlimpah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di next FICC Sunday Service. God bless you. Shalom, apa kabarnya hari ini? Anda orang-orang hebat, amin. Luar biasa, saya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya bisa melihat pertolongan Tuhan tetap atas hidup kita, amin. Siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Ya Aba, ya Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur atas seluruh kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Pak. Setiap langkah kehidupan kami hingga saat ini ya Pak,
semua karena kemurahan-Mu, semua karena perlindungan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Untuk itu ya Bapa, saat ini kami mau ekspresikan perasaan kami, hormat kami bagi-Mu ya Bapa, cinta kami kepadamu, maka kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Lingkupi kami ya Bapa. Hadirat-Mu Tuhan melingkupi ruangan ini, melawat setiap kami, memperbaharui setiap kami. Tuhan tolong, terus Tuhan lebih kuat lagi. Jamah setiap kami ya Bapa. Biar saat ini boleh benar-benar kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami tidak mau ini ibadah rutinitas biasa, rutinitas agamawi semata. Tapi kami rindu Tuhan bertemu secara pribadi dengan Engkau. Melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, melawat kami Tuhan, menyembuhkan kami, memulihkan kami, melepaskan setiap kami Tuhan, memberi kami jalan keluar. Penuhi kami dengan damai-Mu ya Bapa, damai sejahtera yang melebihi segala akal, memenuhi hati kami, supaya kami boleh penuh sukacita-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu hadirat-Mu Tuhan melingkupi kami. Kami rindu berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saat ini Tuhan kita Yesus sangat rindu agar anak-anaknya datang mendekat kepadanya, bahkan terus disempurnakan di dalam kasih-Nya pada waktu kita menikmati hadirat-Nya. Mari dengan seluruh kerinduan hati kita menaikkan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa, inilah doa umat-Mu. Kami rindu disempurnakan selalu Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu.
bagaikan bencana siap dibentuk. Inilah hidup kami Tuhan, hidupku kami menyerahkan di tangan-Mu Yesus. Dengan urapan kuasa Roh-Mu baharui kami, dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri bersama, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau dibentuk, kami mau disempurnakan oleh-Mu Yesus. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Naikkan syukur pada Tuhan, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Mari lebih sungguh lagi kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Segala pujian, syukur, hormat hanya kami naikkan bagi-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan pada sore hari ini, bersama-sama kita mau katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Selamat datang kepada hambanya Bapak Pendeta Yeskel Budi yang akan membawakan firman Tuhan bagi setiap kita pada sore hari ini sebentar. Tuhan Yesus memberkati. Siap untuk memuji Tuhan saudara? Amin. Sebelumnya boleh kasih salam kiri kanannya, katakan Yesus Allah sumber kuatku dan Allah sumber kuatmu. Haleluya. Hanya Kau milikku.
Haleluya, kita mau menepuk tangan kita di atas kepala. Haleluya. Kuatku, Allah sumber. Lebih keras lagi saudara untuk Tuhan Yesus. Selamat. Sekali lagi, yo. Allah sumber. Hey, kuat. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bangga. Semuanya Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku semuanya. Katakan selamanya. Semuanya. Selamanya. Hey, hey. Selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, karena dari hari ke hari tiada pernah terhenti kasih-Mu Tuhan. Mari yang bersuka cita sama-sama lambaikan tangannya, sorakan haleluya. Karena kasih-Mu tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Dan selalu menyertai kami dari hari ke hari. Yes. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, selalu besar dalam hidup kami dari hari hingga ke hari. Dari hari tiada pernah terbatalkan kasih-Mu Tuhan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi sorak-sorai. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidup. Dia yang selalu pegang tanganku. Haleluya. Kita semua percaya bahwa rahmat Tuhan ada dan nyata dalam hidup kita. Amin. Boleh dong saya lihat lambaian tangannya untuk Tuhan kita. Haleluya. Serukan. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Tak berkesudahan kasih. Amin Tuhan. Kasih-Mu tiada pernah berkesudahan dari hari hingga hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidup. Sekali lagi katakan. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa,
semangat ya Bapak Ibu. Coba senggol dong kiri kanannya, katakan ayo semangat memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau tinggikan nama Dia. Amin. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Kita mau bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Haleluya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Hey. Sama-sama kita mau serukan. Padam pam 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 pam. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Oh, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Angkat tanganmu saudara, katakan, Tuhan yang memberi kemenangan. Yes, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Boleh kita mau kasih tepuk tangan untuk pemusik kita. Lebih keras lagi tepuk tangannya. Haleluya. Sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Sama-sama kita mau serukan. Param pam 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 pam. 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 Param pam 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 pam. Katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan, Dia perlindungan, perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Haleluya. Masih semangat muji nama Tuhan, amin. Amin. Berikan sekali lagi salam kiri kanannya, katakan, Kau luar biasa. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa anugerah Tuhan adalah iya dan nyata dalam hidup kita. Amin. Kita sudah masuk di bulan Januari. Tema bulan ini apa Bapak Ibu? Tema tahun ini apa? Apa? Stronger bulan ini, tahun ini. Bulan ini. Karakter, oke. Saya diingatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada Bapak Ibu yang tahu saya bekerja di sebuah yayasan pendidikan yang sangat mengedepankan perkembangan karakter anak. Tidak cuma anak, tapi juga guru dan karyawannya. Dari awal siswa masuk hingga lulus, ditanamkan terus karakter. Memang kita ada satu tokoh yang kita jadikan pegangan. Dan kita ada namanya 10 nilai dan lain-lain. Yang diingatkan oleh Tuhan adalah dunia saja mengajarkan karakter. Bagaimana kita berwelas asih, bagaimana kita hormat kepada orang tua, bagaimana hidupmu menjadi bersih. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki karakter Kristus? Kalau karakter yang diajarkan oleh dunia aja mirip-mirip dengan yang diajarkan Kristus, welas asih, rela berkorban. Bagaimana dengan kita? Minggu lalu Ibu Gembala sudah mengatakan apa saja karakter-karakter Kristus. Sore hari ini, mari kita mau lebih lagi. Karena kita percaya kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kalau dunia yang tidak mengenal Tuhan saja mengenal karakter yang baik, maka kita juga percaya bahwa kita anak-anak Tuhan diajar lebih dalam lagi untuk mengenal karakter Kristus dalam hidup kita. Karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami tidak pernah berubah. Kau indah dan Kau mulia Tuhan. Tidak ada seperti Engkau Yesus dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk terus memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Terima kasih Yesus. Kau terawal dan terakhir dalam hidup kami Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafas-Mu, menyembah-Mu selalu. Ku puji
Dia Tuhan yang mengasihi hidup kita. Biar hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Puji Dia, sembah Dia. Ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu, Yesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala hormat kami Tuhan. Segala puji, segala hormat kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Senap hidupku sebagai persembahan. Sekali lagi katakan, segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Sembah Yesus, Dialah Tuhan. Segala puji, muliakanlah Tuhan, ya Tuhan. Kami puji Kau ya Tuhan. Kau Allah yang kudus. Biarlah segala puji syukur bagi nama-Mu, Yesus Tuhan. Dialah Allah, dialah Tuhan, Allah yang untuk disembah. Dan biarlah hati kami, hidup kami memuliakan Engkau, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Biarlah segala kemuliaan Tuhan, semuanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan.
terima kasih. Terima kasih Yesus, terimalah penyembahan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan semuanya yang kami naikkan, itu semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah penyembahan ini yang berasal dari hati kami Tuhan dapat menyenangkan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk pengajaran-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kalau kami masih diajarkan, kami masih diberi kesempatan untuk belajar mengolah karakter kami Tuhan. Untuk tumbuh hidup sesuai dengan Kristus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan waktu-waktu yang semakin dekat ini semakin mengajarkan kami. Untuk kami semakin bertumbuh dengan baik Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena itu Tuhan kami percaya Tuhan. Setiap berita-berita kebenaran dari hamba-Mu akan tertanam dalam hati kami Tuhan. Dan akan memperkuat kami. Memperkuat setiap iman kami Tuhan. Setiap hidup kami, karakter kami Tuhan dapat bertumbuh dan terus bertumbuh Tuhan. Dan kami percaya tidak ada satupun di antara kami akan layu Tuhan. Tapi kami akan semakin dikuatkan dan semakin kuat. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur Tuhan Kau telah tibakan hamba-Mu yang telah Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Kami yakin Tuhan, setiap firman, setiap perkataan yang keluar dari lidah dan bibir hamba-Mu, itu semua berasal dari Engkau. Ada pesan-pesan-Mu yang ingin Kau sampaikan bagi kami semua. Dan pesan itu akan menjadi pegangan kami, dapat menjadi pedoman kami, dapat menjadi pondasi hidup kami Bapa. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu dan kami siap untuk mendengarkan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu akan menyentuh setiap hati kami. Lembutkan hati kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu di tanah yang subur untuk terus bertumbuh di hadapan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan yang siap, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat sore menjelang malam. Selamat tahun baru bagi kita semua. Menjelang Imlek, 2 minggu lagi. Natal belum selesai, udah Imlek. Imlek baru selesai puasa. Puasa udah selesai Lebaran. Habis Lebaran kita masuk Paskah. Nah itulah hidup kita saudara ya. Tahu-tahu udah tanggal 25 Desember 2025 saudara. Selamat Natal lagi saudara. Oke, saya di Tobuali. Kalau sakit ada jemaat yang ke dokter. Dokter maksudnya kalau saya sakit ada jemaat yang kebetulan dokter gitu ya. Gedein dikit. Nah dokter ini terkenal dosisnya sangat keras gitu. Jadi kalau mau ke dokter ini kalau minum obat harus makan dulu. Saudara juga gitu ya. Udah pada makan belum? Dengar firman yang keras supaya nggak masuk angin saudara. Tersinggung dengan saudara. Oke, mulai ya. Saudara, kalau kita jujur boleh tanya gitu ya, kan kita ngucapin selamat tahun baru gitu ya. Lalu ditanya begini, kira-kira tahun baru itu punya cita-cita apa sih? Punya resolusi apa sih? Kira-kira apa gitu ya. Kalau misalnya kita tanya ya mau jawaban yang klasik, klise, apa jawaban apapun juga gitu ya. Jawabannya pasti begini, pengen tahun baru lebih baik lagi. Pengen karakternya lebih baik lagi. Setuju ya? Aduh aku pengen hidupku lebih baik lagi dibanding tahun yang lalu. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Taruhlah kita mundur 5 tahun ke belakang. Tahun 2020 mau masuk 2021 kita punya mimpi. Wah 2021 aku mau lebih baik lagi lah Tuhan. 2021 mau masuk 2022 Tuhan aku mau lebih baik lagi di 2022. 2022 masuk 2023, Tuhan aku mau lebih baik lagi. 2023 masuk 2024, Tuhan aku mau lebih baik lagi. Doa kita seperti itu ya, gak ada yang mau lebih jahat. Tahun 2024 kita masuk 2025, Tuhan 2025 aku mau lebih baik lagi. Izinkan saya muter ke belakang begini. Bapak Ibu lihat perjalanan Bapak Ibu. Dari tahun 2020 aja deh, 5 tahun sampai 2025 selalu doanya pengen lebih baik. Pertanyaan saya, apakah jadi lebih baik di sini? Saya ulangin, ini tahun 2020 di sini. Coba kalau tahun 2019,
Maaf, 2018, Tuhan pengen lebih baik, pengen lebih baik, pengen lebih baik, pengen lebih baik, pengen lebih baik. Pernah nggak kita melihat harusnya saya di titik ini menjadi lebih baik serupa dengan Kristus? Bener dong. Di sini Tuhan janji, Tuhan saya nggak mau ini, Tuhan saya nggak mau marah-marah, saya nggak mau benci, saya nggak mau sebel. Harusnya di sini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Pertanyaan saya, adakah itu dalam hati saya dan saudara? Ngomong karakter itu nggak gampang loh. Ini khotbah yang terberat. Karena khotbah itu harus dilakukan, saudara. Coba kita lihat PowerPoint-nya. Nggak apa-apa ya kalau khotbahnya. Jangan tersinggung, nanti nggak ke gereja lagi gara-gara khotbah ini, saudara. Saudara, percuma ngomongin karakter kalau hatinya nggak beres. Emang gampang rubah karakter itu? Sorry loh, teorinya gampang, saudara. Saya kan bukakan rahasianya, kenapa nggak gampang? Kok nggak kebuka, bro? Tidak semudah itu mengubah karakter kita. Nah ini, saudara dan saya punya pikiran bawah sadar. Paulus pernah ngomong begini, saudara. Sebab apa yang aku perbuat, aku nggak tahu. Karena bukan apa lagi yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Lukas katakan begini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saudara, tanpa sadar merubah karakter itu tidak gampang karena saya dan saudara pernah punya record yang terekam di otak bawah sadar saudara bahwa saudara pernah mengalami disakiti. Saudara pernah kenikmatan itu, saudara pernah happy lah ya, oke lah. Saudara pernah dihargai kan? Tapi jangan lupa saudara juga pernah sakit hati dan juga pernah ketakutan. Saudara mohon maaf loh. Emang gampang cuman altar call. Ku mau sepertimu Yesus. Tapi memorimu masih menyimpan kepahitan. Kita masih sehat otaknya ya. Kecuali kita amnesia, kecuali kita geger otak, kita lupa apa yang orang lain pernah lakukan dalam hidup saya dan saudara. Makanya saudara, yang memacu atau merangsang kita untuk kita gagal dalam merubah karakter adalah satu, memang orang. Yang kedua, banyak situasi yang mengubah hidup kita sehingga kita punya karakter itu berbeda dan tidak berbuah. Ini nggak bisa disangkal Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ke gereja manapun, maaf loh, saya tidak, ya semua kuasa Tuhan lah ya. Tapi nggak segampang itu. Selagi Anda masih punya memori otak yang bagus, Anda akan selalu mengingat apa yang pernah dilakukan orang terhadap saya dan saudara. Makanya ada orang yang pernah dengar pelampiasan ya. Saya buka pelampiasan yang baik atau pelampiasan yang ya tidak baik gitu. Salah satunya adalah marah-marah. Ini akhirnya menjadi satu kebiasaan saya dan saudara. Makanya orang-orang yang pernah punya pelampiasan seperti ini, masa lalunya tidak pernah beres. Jangan pernah Anda berpikir saya mau lebih baik, pekerjaan saya, karir saya, karakter saya, masa depan saya, tapi hatinya tidak pernah baik. Kenapa hatinya nggak pernah baik? Otaknya juga masih bekerja dengan baik. Kenapa masih nyimpan memori-memori yang tidak pernah bisa terlupakan? Pernah dilukai kan? Nggak usah munafik deh. Saya pernah dilukai. Pernah dilecehkan. Pernah ditolak saudara. Dan saya percaya semua kita yang hadir 50 orang pernah mengalami itu semua. Jadi apakah bisa untuk dilupakan? Kita tidak bisa munafik Bapak Ibu. Saya buka sebenarnya. Nih. Saudara pikiran sadar, saudara mau tak seperti tadi Rasul Paulus katakan. Saudara tahu firman kan? Udahlah nggak usah diajarin firman lah. Tahu nggak boleh marah kan? Tahu sabar kan? Minimal karakter apa sih? 9 buah roh. Minimal deh. Welas asih tadi katakan. Tahu semua.
Kalau lagi waras, tahu, taat. Tapi begitu keinget lagi, memorimu pernah dimarahin, memorimu pernah dihina, itu pertanyaan, karaktermu bisa berubah nggak? Emang bisa tukar kepala? Nggak bisa, saudara. Tahu taat, tahu firman tuh tahu, saudara. Tapi begitu memori, aduh dulu gue pernah disakiti sama dia yang tidak pernah beres lukanya, sampai kapanpun luka tidak pernah beres, sampai kapanpun itu juga tidak akan pernah bisa merubah karaktermu. Percuma khotbah karakter 1 bulan kalau tidak bisa beres dengan masa lalu kita. Ngeri ya. Udah makan tadi kan? Iya, saya katakan kalau kita ingat-ingat lagi orang punya salah, mana bisa kita taat? Nanti kita lihat, buka terus bedah Alkitab. Karena hati berhubungan dengan pikiran. Dan 95% hidup kita dikontrol dengan pikiran bawah sadar kita. Bagaimana mau berubah? Iya kan? Mau gimana pun nyanyi, nangis-nangis, keluar air liur, keluar air mata. Ini kan masih seger. Makanya yang bisa merubah hanya Tuhan. Dan bagian kita adalah gini, jangan saling menghakimi. Ini kita sudah dalam posisi yang saling menghakimi, saling menghukum, akhirnya kita mau bangkit lagi, kita gak bisa bangkit. Orang yang sudah pernah dikecewakan, akhirnya mengajak orang lain untuk mengecewakan, balas dendam dengan orang itu. Yang ada adalah saling menghakimi. Wah, kalau udah punya komunitas saling menghakimi gak nyaman, saudara. Halo, mohon jangan menginginkan cipta semua, saudara. Ini firman iya di atas iya loh. Hasil dari sebuah doa, saudara. Saya tahu kita semua pernah salah. Koreksi, oke, ya semua butuh dikoreksi, setuju ya? Saya pun butuh dikoreksi. Para pelayan tidak boleh menutup diri untuk dikoreksi, tapi jangan dihakimi. Jangan memaksa menuntut untuk orang lain berubah. Karena perubahan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, saudara. Dan pelajaran karakter adalah pelajaran seumur hidup sampai kita berjumpa dengan Bapa di surga. Itu sebuah proses yang tidak pernah berakhir. Emang cukup pelajaran karakter sebulan? Gak cukup, sudah. Mari kita buka Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 4. Kur, baca Kur. Yunus pasal 4 Kur, ayat 1 sampai 4. Oke Kur. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 dulu Kur. Hmm. Ya, 3. Empat. Yunus pernah marah loh sama Tuhan. Disuruh pergi ke Niniwe, dia lari diri ke Tarsis. Ayat 1 jelas ngomong begini. Yunus marah, Yunus berdoa sama Tuhan, lebih baik aku mati Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Makanya saudara, sebelum semuanya terjadi dan terlanjur terikot dalam otak pikiran kita. Kan kalau udah diterikot kan susah kan? Mau gimana lagi saudara? Betul ya? Kalau saudara udah diomongin, terus saudara sakit hati, kerekam di pikiran, kan susah. Lebih baik dicegah dulu di sini.
Yunus cuma katakan, Yunus sudah marah sama Tuhan, kesel hatinya dan marah, dia berdoa kepada Tuhan dan dia mau mati rasanya, saudara. Tapi ayat yang keempat katakan gini, layakkah engkau marah? Sebelum engkau marah, saudara, tanya sama kaca nih. Jangan tanya sama rumput yang bergoyang. Tanya sama kaca. Layakkah Heski marah? Layakkah aku marah? Karena segala sesuatu kalau karakter kita nggak bisa berubah. Dampaknya itu berakibat fatal, saudara. Kita coba lihat. Baca kurs, Yunus pasal 1 ayat yang keempat. Dia mau lari pada Tarsis. Gagal. Udah punya planning nih, aku Tuhan, aku marah deh Tuhan. Aku gak mau. Suka-suka aku dong Tuhan. Aku pokoknya maunya ke Tarsis. Tuhan bilang ke Niniwe, Tarsis. Apapun bentuk emosi yang kita tunjukkan membuat rencana kita pasti gagal hanya gara-gara emosi sesaat. Sudah pernah marah ya? Tapi akibat daripada marah itu Anda harus pikirkan, rencana kita gagal. Yunus mengalami masalah, dia harus dibuang ke laut. Dan dia dimakan oleh ikan besar. Apakah hanya Yunus saja Bapak Ibu? Tidak. Satu kapal yang tidak kena, yang tidak tahu masalahnya, goyang semua. Siapa makan nangka, siapa kena getahnya. Gara-gara satu orang bermasalah dalam sebuah komunitas, hanya gara-gara gak beres dengan masa lalunya, komunitas itu bisa terkena penyakit. Hanya gara-gara orang-orang di gereja mungkin yang bermasalah, hanya satu orang, saudara akan kena badainya. Ngeri ya. Hanya gara-gara satu orang sakit hati dengan yang lain. Yang gak sakit hati kena akibatnya, saudara. Kalau udah begitu siapa yang mau disalahin? Ayo. Gara-gara Yunus semua kapal kena, saudara. Gara-gara saudara mungkin salah, keluarga saudara bisa kena. Komunitas pekerjaanmu bisa kena. Makanya yuk kita miliki kecerdasan EQ yang tinggi lah. Orang boleh semakin pinter, semakin hebat, semakin canggih ilmu pengetahuan. Boleh ada AI, boleh ada Google, boleh ada apapun juga. Tapi emosi tidak ada yang bisa menggantikan, saudara. Jangan jadi orang yang cepat marah, emosi. Akhirnya gak beres dengan masa lalu, saudara. Memang saya akui gak bisa menghindar konflik, gak bisa. Anda gak bisa menghindar konflik kecuali kita tinggal di gunung, saudara. Kecuali kita tinggal di hutan. Gak bisa menghindar namanya konflik. Tapi please lah jemaat Tuhan yang saya kasihi. Mari tahun baru ini diperbaiki kecerdasan emosionalnya. Bukan hanya ilmu saja kita gali, saudara. Supaya apa? Kita sukses dan bahagia dimanapun kita berada. Hanya itu. Ayo. Sebelum semua sudah terikot di otak dan susah untuk di-clearkan lagi. Mau rubah karakter apa kalau ini masih bisa berfungsi dengan baik, mengrikot, mengingat semuanya. Sabar. Karakter sabar tuh ngomongnya gampang, lakuinnya susah. Sabar kalau ada masalah. Sabar. Sampai kapan sabarnya? Baca Yakobus 5 ayat yang ke-7. Sampai kapan sabarnya Pak Pendeta? Sampai kapan sabarnya Bu Gembala? Sampai kapan Kur sabarnya? Baca Kur. Udah itu aja baca. Sampai kapan saudara? Belajarlah sabar sampai kedatangan Tuhan. Kapan Tuhan datang? Enggak ada yang tahu. Jadi sabarnya sampai selamanya, saudara. Emang gampang sabar? Enggak gampang. Ngomong rubah karakter gampang, teorinya gampang. Anda bisa baca semua buku-buku psikologis. Tapi ngelakuinnya itu kalau bukan karena kekuatan Tuhan, enggak sanggup, saudara. Apalagi ini. Baca bro. Kolose 3:13 bro.
Hmm. 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 Berat. Makanya ketika Anda punya masalah, beresin. Betul ya? Masalah yang gak diberesin sampai sana akan terus meledak kayak bisul pecah, saudara. Bisul makin lama, makin gede, makin begitu pecah, saudara kaget. Kok begitu ya orangnya ya? Kenapa ininya gak diberesin? Gimana firman Tuhan katakan? Sabarlah terhadap sesama, ampunilah saudara. Seperti apa standarnya saudara? Yesus mengampuni saya dan saudara. Ngeri ya. Tadi standar pengampunan itu ternyata saudara. Seperti Yesus mengampuni saya dan saudara. Mengheningkan cipta mulai. Ada yang mengheningkan cipta, ada yang ngantuk saudara. Ada yang begini saudara. Tapi ketika ini beres di sini, saya percaya merubah karakter udah gampang di sana saudara. Kalau ininya beres. Masa lalunya diberesin saudara. Yuk kita baca statement ini yuk. 1, 2, 3. Tuhan mau kita memiliki kesabaran ketika melihat kekurangan, cacat, celah, bahkan kesalahan orang lain dalam hidup kita. Sabar aja udah saudara. Siapa sih yang sempurna? Halo? Apakah kita Superman? Enggak. Kita juga punya salah. Apakah Pak Lukas sempurna? Kagak. Apalagi Pak Lukas. Idola kita di GPA Keluarga Allah, saudara. Viral, trendsetter. Hari ini liburan kemana? Bogor om ya. Menikmati liburan bersama istri. Saya nikmati ya di Facebook saudara. Senyum Pak Lukas ini buat saya ngimpi-ngimpi saudara. Kita juga nggak sempurna saudara. Malah sebab itu kita udahlah yuk. Beres lah. Masa tahun baru masih, tahunnya udah baru, mimpinya baru, pengen jadi orang yang disempurnakan, tapi hatinya masih lama. Baca ini yuk keras-keras. Jit. Saya ke Bangka lagi. 1, 2, 3. Orang yang membuat kita kesal dan membuat kita kecewa itu bukan alat setan. Setan bingung, gua lagi. Setan lu ya, setan bingung. Apalagi yang setan lagi yang kena masalah. Tapi begitu Anda ketemu dengan orang-orang yang menurut Anda keturunan setan, saudara. Justru itu dikirim Tuhan untuk memproses saya dan saudara. Ada yang setan di sini? Setan juga bingung, gua lagi disalahin. Udah. Setan paling takut sama orang Pantai Kosta, gak bakal deket deh, percaya. Begitu kalian berdoa, Tuhan aku berdoa diikat, dipatahkan, diinjek-injek, udah setan. Begitu Hermanto mungkin ngeselin saya. Saya cuma bilang gini, Tuhan, Simung ya, Tuhan kirim dia untuk saya lebih mengasihi dia lagi. Itu gak gampang. Tuhan, Simung ya, Tuhan udah kirim Pak Lukas. Yang kadang-kadang nyebelin, yang kadang-kadang ngeselin, untuk saya diproses menjadi lebih sabar lagi terhadap sesama. Karena sabar bukan masalah teori, tapi praktek saudara. Jadi kalau saudara bergesekan satu dengan yang lain, makasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketemu orang yang nyebelin, yang julid, Simung Tuhan. Dari orang yang julid dan kepo, saya tahu artinya mengampuni dan mengasihi. Lu iya dong. Anda mau praktek firman di mana kalau nggak di tempat ini? Betul ya? Di gereja besar mungkin Anda bisa. Tapi kan orangnya kan masing-masing. Di sini aja deh nggak usah banyak-banyak 50 orang. Saling beradu aja. Saling bergesek aja. Udah. Tapi bersyukur. Paradigmanya berubah. Tahun baru gitu loh. Udah. Kalau paradigmamu berubah, engkau bisa merubah karaktermu. Nggak ada lagi kepahitan. Nggak ada lagi sakit hati. Damai. Peace man. Peace bro. Peace. Peace. Nggak ada lagi. Masa di gereja saling kepahitan? Udah. Bersyukur Tuhan, thank you Tuhan, ketemu syukur. Alhamdulillah. Kenapa? Melalui dia saya tahu artinya sabar. 7 hari saya bersama dengan dia di Bangka, saudara. Dan saya tahu artinya sabar. Karena saya syukur ada dia bersama dengan saya. Simung bro. Kita sebentar lagi besanan loh, dia ada suka anak Tombo Ali, saudara. Itu ceweknya Okran yang ditikung sama dia.
Tenang, kamu bukan anak setan. Setannya yang itu. Oke, bercanda ya. Bersyukur saudara. Nah ini saudara, hati-hati ya dalam ngomong ya. Karena hari-hari ini di akhir zaman, menghadapi manusia akhir zaman, gampang membuat kita emosi. Betul ya? 2 Timotius 3, masa akhir zaman makin sukar, betul. Tapi kan selanjutnya banyak manusia akhir zaman. Kita harus sadar di sekitar kita juga ada orang yang gak suka dengan kita. Jadi lebih banyak bicaranya. Pikir dulu deh gitu loh. Gampang kuncinya sabar. Pikir dulu, baru ngomong. Jangan ngomong dulu, baru mikir. Iya ya Bu, tadi gue ngomong apa Bu ya? Maaf Bu ya, udah nyakitin ibu, terlanjur. Setuju ya? Kita ngomong dulu Tuhan, nanti apa yang kita harus pikirin, yang harus dipikirkan. Kalau kita sudah ngomong dulu, oh iya ya, aku tadi ngomong apa ya? Udah terlanjur sampai di hati dia, setuju ya? Udah sampai terlanjur di kepalanya si Hermanto, kenapa? Udah terekam, kan punya telinga, punya mata. Apa yang harus kita pikirkan sebelum bicara? Satu saudara, terakhir nih, ngomong yang benar. Jangan suka bohong. Jika ya katakan, jika tidak katakan, selebihnya dari si jahat. Ini ngomongnya nggak benar. Nitip omongan bisa kurang. Nitip omongan bisa lebih. Nitip duit bisa kurang. Udah, kalau memang iya ya iya, jangan bohong. Kalau kita bohong kita harus ingat lagi apa yang kita bicarakan. Yang kedua, era ini adalah informasi dalam sekejap. Jejak digital gak bisa bohong saudara. Integritas kita ditantang. Apakah mulut dengan hati sama dengan tingkah laku kita. Jadi jangan bohong. Yang ngomong tuh yang manfaat-manfaat aja lah. Jangan saling menyakiti, kenapa sih? Orang kalau udah disakitin, hati kita udah gak bener, orang mau berbuat baik sama kita tetap salah loh. Bener, saya disakitin Syukur nih misalnya. Syukur mau jilat-jilat kaki saya, tetap aja saya marah dengan dia. Fakta kan? Orang mau berbuat bagaimanapun kalau hati kita udah gak cocok dengan hati dia, mau ngomong apapun tetap aja dia salah di mata kita. Membunuh itu bukan semata-mata perbuatan fisik aja. Marah, fitnah, membunuh karakter saudara. Saya suka dengan kata-kata gini. Adalah munafik bila melakukan ibadah dengan hati yang dendam. Ayatnya ada gak? Ada, baca sendiri itu Matius 5, 22 sampai 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yang ketiga, pikirnya apa? Jangan saling melemahkan. Ayo kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan makin ngompor-ngomporin, makin goreng gosip yang ada. Hancur habis gereja seperti itu saudara. Daud pada waktu itu mengalami ketakutan ketika dia mau dibunuh oleh Saul. Tapi dia ketemu dengan Yonatan. Dan Yonatan menguatkan Daud. Saudara, satu dengan yang lain mungkin ada yang pernah mengalami takut ya. Tapi kita sebagai satu keluarga Tuhan, mari kita saling menguatkan. Menghibur satu dengan yang lain. Kalau nggak penting nggak usah ngomong. Jangan kelebihan omongan. Belajar itu saudara. Saya lagi belajar itu saudara. Kalau nggak penting-penting amat udah lebih baik kita diam. Kita kan selalu kepo, selalu pengen tahu urusan orang. Kalau nggak penting buat apa kita ngomong sih saudara? Banyak ngomong banyak salah. Yang penting-penting aja deh. Ini yang terakhir saudara. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Apakah yang akan kita katakan itu akan berdampak baik bagi orang lain?
Sebelum berkata-kata, kita harus melihat terlebih dahulu situasi dan terakhir ya. Buka dong bro, tolong bro. Markus 6 bro. Tidak bersama-sama nih, ayat terakhir sih. Lega saya saudara. Khotbah gini gak gampang loh. Ngotbahin diri sendiri loh ini. Kalau sendiri gak bisa ngelakuin, lebih baik jadi khotbahin. Itu menurut saya. Saudara. Baca ya, terakhir ya. Tapi panjang, gak apa-apa ya. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus. Sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. 15. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, perhatikan. Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. 17. Nah, sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Kenapa? Berhubung dengan peristiwa seorang ibu namanya Herodias, dia istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambil sebagai istri. Sekali lagi, tunggu dulu bro, 17 bro. Jadi Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes karena Herodes ini punya kasus tentang Herodias. Herodes ngambil bini orang. Siapa bininya? Bini Filipus, saudara sendiri, saudara. Ayat yang ke-18. Karena Yohanes pernah menegur. Enggak halal engkau mengambil. Saudara pernah negur orang ya? Ini kalau saya khotbahkan ini saudara, bulu kuduk saya merinding. Kita kalau lihat orang salah, otomatis kita sebagai anak-anak Tuhan pasti negur kan? Herodes, enggak halal kau ngambil bini orang. Enggak halal kau ngambil Herodias, istri Filipus. Enggak halal. Salah enggak negor? Enggak salah. Baik. 19. Nah, masalah kan? Baca yuk, Jid, Ngi, Sam. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak, kalau negor hati-hati tuh. Negornya baik loh ya, tapi timingnya gak tepat. Herodias menaruh, pernah gak begitu? Jujur nih saya ngomong, ini gak gampang. Saya tegur orang, saya sebagai gembala. Saya kalau gak lihat timingnya, Roh Kudus kan bilang jangan dulu tegur. Kalau timingnya gak pas, justru apa yang kita tegur, orang itu malah jadi dendam. Saya tegur syukur, Kur, kamu gak boleh begini ya. Dia dalam posisi yang gak siap ditegur. Yang ada bukan dia berubah, tapi dia dendam sama saya. Banyak kayak begitu kan? Anda mau di pekerjaan, negor orang tua dengan anak. Mungkin negor suami, negor istri gitu ya. Negor sesama jemaat. Tapi kalau timingnya lagi benar-benar gak siap. Yang kita tegur bukan berubah, malah dendam sama saya. Bukan hanya dendam saudara, apalagi bermaksud untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Hanya gara-gara apa? Ditegur. Mengheningkan cipta yang ketiga, mulai. Loh emang enak ditegur? Gak gampang loh ditegur. Kalau Anda gak siap ditegur, Anda akan marah dengan orang yang menegur saudara. Itulah yang berakibat bagaimana merubah karakter. Kan saya dikatakan 2020 sampai 2025 harusnya lebih baik lagi, lebih better. Hanya gara-gara masalah menegur, bisa bunuh-bunuhan loh. Ngeri ya. Gak mandang deh anak Tuhan atau bukan. 20 bro. Sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena Herodes tahu Yohanes adalah orang yang benar, orang yang suci. Orang benar, orang suci menegur orang yang salah. Benar gak itu? Benar kan kalau kita ngikutin zaman sekarang orang dia benar. Kita tulis ya, Yohanes itu orang benar, Yohanes orang suci. Lihat ada bini orang yang diambil.
Harusnya saudara Herodias dan Herodes ini terima kasih ya udah ditegur, tapi kagak. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Herodes takut akan Yohanes Pembaptis. Ayat yang ke-21. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. 22. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya itu. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Apa yang diminta saudara? 23. Apa saja yang kau minta akan kuberikan padamu, sekalipun setengah dari kerajaan. 24. Apa yang harus diminta? Gak main-main lu bro. Bu, pak, sis. Kepala taruhannya. Dilakuin gak? 25. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja meminta, aku mau supaya sekarang juga. Now. Jangan tunggu besok. Berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis. Gara-gara apa saudara? Ditegur. Hati-hati ya. Ini peringatan keras. Udah makan ya? 26. Lalu sangat sedihlah raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya tidak mau menolaknya. 27. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Gigi saya ngilu saudara. Kepala lo itu. Hanya gara-gara ditegur. Saudara pernah negur orang gak? Hati-hati lo kalau negur. Zaman sekarang zaman gila. Zaman akhir zaman. Enggak suka sekarang main. Ya gak tahu saudara ya. Jangankan kepala. Udahlah gak usah ngomong kepala. Dendam aja deh. Sekali lagi saya garis bawahi Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Lihat orang yang gak benar, ditegur, jangan, gak halal. Yang ditegur gak terima, malah marah-marah, dendam akhirnya bunuh. Ngomong harus dipikir, sebelum terjadi yang enggak. Mau berubah karakter, gak gampang. Pikir. Mau negur seseorang sekarang? Pikir. Jangan sampai ditegur bukan berubah malah bunuh. Siapa yang tahu? Kepala sama hitam. Hati nggak ada yang tahu. Semangat ya. Takut saya saudara. Kalau benar-benar nggak karena hikmat Tuhan, negur orang tuh nggak gampang. Apalagi zaman edan sekarang begini. Akhir zaman. Udah ya, balik PowerPoint-nya. Udahlah, ngeri saudara kalau dengar cerita ini. Ayo balik lagi PowerPoint. Karena pembunuhan paling kejam ya seperti itu, bunuh berkepala saudara. Ya terakhir lah ya, jangan terlalu banyak juga saudara, nggak dilakuin percuma. Satu juga dilakuin puji Tuhan. Iya, khotbah banyak-banyak, poin 1, poin 2, poin 3, udah kagak dilakuin percuma dah. 1 poin tapi dilakukan untuk kemuliaan Tuhan saudara. Iya 1 aja, gak usah buat pusing. Apa lagi itu? Gak boleh negur. Nanti marah Yosafat. Gak bercanda ya. Oke, mari kita pikirkan kembali sebuah konflik yang mungkin kita hadapi baru-baru ini. Jika kita lebih banyak waktu untuk berpikir sebelum kita merespon, maka mungkin akan membuat situasinya lebih baik. Sabar, karakter sabar itu gak gampang saudara. Jaga omongan itu juga gak gampang. Sebelum semuanya, sekali lagi saya pesankan, sebelum semua terekam di otak kecil kita dan tidak bisa dilupakan, itu saudara lebih baik sudah cegah dulu dari awal. Merubah karakter itu bukan hanya urusan sekejap saudara. Nangis-nangis, altar call jatuh. Tapi itu proses umur hidup dan hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan saya dan saudara. Pikiranmu, hatimu, hanya Tuhan yang sanggup. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Lambat untuk berkata-kata ialah obat luar biasa. Untuk amanat tahu, sudah lebih baik ngomong yang penting aja. Sampai kesimpulan. Ya, saja sama-sama. 1, 2, 3. Apapun yang dimulai dengan kemarahan akan berakhir dengan rasa malu. Malu saudara.
Iya kalau benar. Kalau sudah ada marah-marah ternyata salah, muka kita mau taruh di mana, saudara? Kesimpulan yang kedua, ini 1, 2, 3. Kita boleh saja bercerita, tapi jangan mengarang cerita. Karena segelas air putih akan hitam hanya dengan setetes hati kita yang bersih, hanya gara-gara setetes tinta hitam, akhirnya hati kita juga hitam. Saudara berapa tahun di tempat ini, saudara? Kalau hatinya hitam lulu, udahlah ya, kita nggak tahu kita mati kapan, saudara. Ada yang tahu matinya kapan? Saya kemarin tanggal 3 Desember ke Nunukan, Kalimantan Utara, mentabiskan satu gereja baru GPIA. Baru ditabisin, Natalan tanggal 3 Desember. Di Natalan itu ada juga pentabisan 2 PDM. Satu PDM Ibu Gembala, satu PDM adiknya Ibu Gembala. Gembalanya udah pendeta, kita tabisin. Baru pulang dari Nunukan, gak sampai seminggu dengar kabar Ibu Gembalanya, istrinya mati, saudara. Meninggal, kena serangan jantung. Kita kan gak tahu kapan kita mati, saudara. Baru jadi PDM, seneng-seneng jadi PDM, mati, saudara. Jadi yang PDM jangan seneng. Sabar Pak Lukas ya. Bukan nyumpain Pak Lukas mati, kagak. Semua di tangan Tuhan ya. Jangan marah. Terakhir ya. Mari kita nikmati hidup ini bukan dengan marah-marah. Tapi hidup dalam kedamaian. Sebelum marah, biarlah kita bertanya kepada diri kita sendiri apa? Layakkah aku marah? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yuk kita akan satu pujian dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku Tuhan. Pujian dan syukurku, terima kasih Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan.
Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Saudara, untuk merubah karakter itu tidak semudah apa yang saudara bayangkan. Minta kekuatan Tuhan ketika memori otakmu itu bekerja untuk mengingat masa lalu. Dan ketika mengingat masa lalu ada timbul kebencian, disitulah kau harus mempraktekkan firman Tuhan. Karena tidak mudah untuk melupakan, tidak mudah untuk ketika kita disakiti, dikecewakan untuk melupakan itu, saudara. Pikiran sadar kita mau taat, kita mau ngampunin, kita mau mengasihi, tapi kadang-kadang di dalam pikiran bawah sadar kita yang terikut masa lampau membuat kita makin marah, makin benci, makin dendam, dan itu bertolak belakang. Oleh sebab itu, mari sebelum semua terjadi dan terlambat, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan ajarkan, yuk sabar yuk. Sabar terhadap yang lain. Sampai kapan sabarnya? Sampai kedatangan Tuhan. Sampai kapan harus menunggu itu? Tidak ada yang tahu waktunya. Sebelum ucapan kita, perlakuan kita terekam dalam otak memori seseorang, lebih baik kita cegah dulu, saudara. Sebisa mungkin, kita juga kan manusia super. Roh Kudus memampukan kita, saudara. Roh Kudus menguatkan kita. Oleh sebab itu, biarlah semua yang damai itu keluar dalam hati dan hidup saya. Karena ketika sudah masuk di dalam hati seseorang, tidak mudah untuk dilupakan dan disembuhkan. Kalau engkau mau lebih baik lagi tahun 2025, tinggalkan masa lalumu, bereskan masa lalumu, dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, pikir dulu sebelum bicara. Ngomong yang penting-penting aja lah. Jangan kebanyakan ngomong, banyak salah, saudara. Ngomong yang jujur, ngomong yang bermanfaat, ngomong yang menguatkan. Yang terakhir, ingat firman Tuhan. Kalau mau negur orang, pelan-pelan ya. Karena tidak semua orang siap untuk ditegur, saudara. Maksud kita baik untuk membuat orang itu berbalik pada jalan yang benar. Tapi kalau penerimaan yang salah, berakibat orang itu menjadi dendam dengan hidup saya dan saudara. Tuhan, berikan kami hikmat, Tuhan. Ketika kami harus menegur seseorang, Roh Kudus mengingatkan kami. Roh Kudus yang mengontrol kami semua. Sehingga kami rindu, kami hidup di dalam kedamaiannya Tuhan. Kami gak mau marah-marah, Tuhan. Yunus akhirnya marah, semua rencananya gagal. Yunus harus masuk dalam perut ikan. Dan bukan hanya Yunus yang kena imbasnya. Semua orang di kapal itu, dalam satu kapal itu, terkena imbas dengan badai itu. Saudara, jangan hanya gara-gara saudara, keluargamu kena masalah, gereja ini kena masalah. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai satu keluarga Kristus, kita boleh hidup damai dengan semua orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah malam hari ini. Mampukan kami untuk kami melakukannya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Peace ya, damai. Kita boleh damai dengan hati sendiri, damai dengan orang lain. Tuhan memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih kepada hambanya Bapak Yeskiel Budi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat memberkati kita semua. Dan saya juga mengucapkan selamat
mengucapkan terima kasih kepada para pelayan yang sudah melayani pada ibadah sore hari ini. Dan saya mau mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu, agenda gereja sudah dimulai lagi besok tanggal 13. Karena kemarin sempat tertunda karena ada acara Nataru, liburan. Jadi kita istirahat sejenak untuk liburan dan besok kita mulai lagi. Dimulai di jam 7 malam ada doa Light House Prayer yang akan dikirimkan linknya melalui WhatsApp gereja. Dan saya kembali mengingatkan juga untuk doa siang di hari Rabu dan Jumat pada pukul 11 siang di tempat ini. Lalu ada doa malam pada hari Sabtu tanggal 18 Januari pukul 5 sore. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdoa di tempat ini pada hari Sabtu. Dan kiranya bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan My Home untuk kebaikan Bapak Ibu bisa diminta amplopnya kepada tim sekretariat, nanti akan dimasukkan ke kotak My Home untuk dana pembangunan rumah ibadah kita. Dan persembahan pada ibadah hari ini dijalankan 2 kali. Dan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan melalui virtual transfer bisa ditransfer melalui rekening gereja. Itu saja pengumuman yang saya sampaikan pada ibadah sore hari ini. Untuk yang bertugas persembahan mohon siapkan diri, saya kembalikan ke worship leader. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahkan akan dijalankan selama 2 kali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi. Tiada yang ku ingini di bumi.
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak PDM Lukas Kurniawan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa di sorga. Engkau sudah memimpin ibadah raya ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyukakan hatimu Tuhan. Di saat kami memuji menyembah Allah, Roh Allah bekerja secara luar biasa. Karena Engkau bertakhta di atas pujian kami umatmu. Kami bersyukur Tuhan untuk kepada firman-Mu yang mengajar, menegur dan menasihati bagi kami. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang setia Tuhan. Yaitu Bapak Pendeta Yehezkiel Budi yang datang dari Tobo Ali Bangka. Biarlah Tuhan berkati dalam pelayanan sebagai gembala sidang jemaat, semua kebutuhan apapun Tuhan yang mencukupi. Berkati Tuhan di mana hamba-Mu berada, biar untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat yang di Bangka Tuhan, biar boleh bertumbuh berkembang, biarlah banyak jiwa diselamatkan untuk datang kepada Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, berkati bagi setiap kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan yang lebih baik Tuhan. Meskipun baru kami jalani 2 minggu ini Tuhan tahun 2025, apapun terjadi tantangannya kami tidak takut Tuhan. Karena kami miliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Engkau yang bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Engkau selalu mencukupi dan selalu menyertai. Dan Tuhan segala sesuatunya Engkau selalu tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan yang berdagang, yang bekerja, yang sekolah, yang berbisnis. Biarlah Tuhan jadikan kami apa yang kami perbuat berhasil. Jadikan kami kepala bukan ekor. Jadikan kami naik tidak turun. Karena kami percaya pertolongan Tuhan selalu menyertai bagi kami orang yang percaya. Terima kasih Bapa di sorga, berkati persembahan yang sudah kami beri untuk gereja di tempat ini. Biarlah kuduskan, sucikan, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang selalu menolong dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada sore hari ini tidak hadir Tuhan. Mungkin mereka sakit berhalangan lainnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan, memberi kekuatan kesehatan yang lebih baik bagi mereka yang sakit di mana mereka berada. Biarlah Tuhan pulihkan lebih sempurna lagi. Mereka yang lemah dikuatkan, susah hiburkan, yang punya masalah biarlah Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar dan kemenangan bagi setiap kami. Berkati juga Ibu Gembala Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan memberkati dengan sukacita, kesehatan yang lebih baik lagi untuk Ibu Gembala, memberkati semua sidang jemaat-Mu yang hadir. Kami juga berdoa Tuhan untuk Jerry dan Melissa mungkin yang hari ini dalam pelayanan yang ada di Semarang. Tuhan pimpin perjalanan mereka tiba dengan selamat. Urapan Allah turun di atas hamba-Mu supaya apa yang disampaikan firman-Mu biarlah boleh diberkati jemaat yang dilayani kepada PDM Jerry yang ada di Semarang. Biarlah Tuhan berkat-Mu turun di atasnya. Biarlah tibakan mereka dengan selamat, tidak kurang suatu apapun di kota Tangerang. Biarlah pertolongan Tuhan selalu menyertainya. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berkati presiden kami Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya, seluruh jajaran para menteri. Tuhan berkati, jadikan bangsa kami menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena kami percaya di dalamnya banyak hamba-hamba Tuhan dan umat-Mu yang berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Biarlah Tuhan selamatkan Indonesia, penuhkan Indonesia dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bangsa kami boleh diselamatkan oleh karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing, tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu, pasukan malaikat memagarinya supaya kami tiba dengan selamat, tidak ada hambatan apapun atas nama pertolongan Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia.
Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Siapa yang ulang tahun? Jane dan Sasa ulang tahun. Ya, happy birthday to you. Sasa maju. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Yeskiel Budi akan mendoakan. Sebelum lilin ditiup, make a wish. Mari kita arahkan tangan kita. Kita berdoa untuk Ibu Jen dan juga Sasa ya. Malam hari ini Tuhan, kami mengadakan anak-anakmu yang berulang tahun. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Berkati Jen sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga. Berkati dalam pekerjaannya. Berkati suaminya. Berkati keluarga besarnya Pak Leman Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati juga Sasa Tuhan, anak muda ini bertumbuh dengan takut akan Tuhan. Kedua orang tuanya juga Tuhan berkati, dan sekolahnya juga Tuhan berkati. Masa depan yang Tuhan sertai. Kami berdoa mengangkat tangan kami. Biar turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa menyertai kehidupan Jim. Berkat jasmani, berkat rohani, kesehatan rumahnya turun dalam kehidupannya. Biar ada berkat daripada Allah Bapa menyertai kehidupan Sasa. Berkat jasmani, rohani, kesehatan, kepanen, kefitan turun dalam kehidupannya. Diberkatilah kalian berdua dan hari sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiup lilin, tiup lilin. Kita hitung angka 3, 2, 1. Tiup bareng-bareng ya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan keselamatan sampai selamanya. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Jen Tuhan, Jen Sasa, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Selamat malam dan Tuhan memberkati.